looking gorgeous from head to toe? The coolest duo you've ever known. Grab a seat, cause we are here to spill the tea. Hi listeners! Hush, hush, hush! Bus, bus, bus. Hush and Bus is here! Hi listeners, it's Friday. Which means Ilona and Aryan are ready to take the vibes and bring you all the buzz. By the way listeners, kita udah melewati 2 episode di Hush and Bus. Episode di Hush and Bus. Betul. Yang 2 episode lalu di Spotify, sekarang di YouTube. And YouTube lebih dari TV, boom. kita ngomongin Siapa yang nonton? Christmas, our favorite season. Kita ngomongin apa? My favorite movie, Yeah. yes, alias Wicked. Siapa yang udah teracuni sama film Wicked? Siapa yang udah relate sama Yeah. Christmas checklist kita? Tapi jangan bilang belum nonton Kurang ajar. aja. Tapi nggak apa-apa. Kalian bisa buka Spotify, bisa tuh search Radio Podcast, scroll ke bawah cari Hush and Bus. Nah, Yes. tonton saja Tonton sayangku. yang posternya sangat cute sih, very glamour ya, yang bener-bener kita banget. Oke, jangan lupa dicari. And by the way, Yes. listeners, di tahun 2025 ini first time banget gue ketemu Ilona. Dan gue nggak paham kenapa dia tuh dari tadi tuh kayak semangat banget gitu loh. I know, kayak hello, kita harus semangat. 2025, New Year, tahun baru, semangat baru, resolusi baru, semuanya baru. New Year, new me, right? No, No. kalau gue lebih tipe yang New Year same old me aja. Why? Ini agak lain ya, coba jelaskan. Please, 90% of life is confidence. So, I love this version of myself. Jadi kayak gue gak ada masalah sih, Lona. Oh, I love that confidence, Yep. energy. Ayo coba, kakak ini udah plus 10.000 aura, udah sigma banget. Sigma boy, sigma boy, sigma boy. Udah kayak definisi the coolest girl I've ever known and you've ever known. Yep. Ya, Yep. coba sebarkan aura-auranya. Wait. Tapi sebenarnya ya, Lona, keren-keren kayak gini ada juga di struggle dan insecure-nya. Well, ya, setiap orang ya, walaupun udah terlihat pede ya, cuman kayak pasti mereka ada aja struggle-struggle-nya ya. Jadi don't judge a book by its cover. Exactly. So, in this episode kita bakal masuk ke segmen Slays! Stand Loud and You. Oke, sebenarnya segmennya tuh kayak gimana sih, Lona? Boleh kali bantu jelasin? Jadi segmen kali ini kita akan membahas struggle-struggle apa aja sih yang selama ini kita alamin ya, kita berdua alamin, atau mungkin yang bisa juga relate sama listeners ya kan. Iya. Dan kita juga akan mencari problem solve-nya, Iya. kita akan mencari solusi-solusinya, betul? Iya, betul. Karena kan setiap hari nggak jauh-jauh tuh ada aja struggle-nya. Iya. Sesimpel kayak ke sekolah telat, ke kampus telat, terus kan? outfit berantakan. Iya, ini kan beda banget ya sama di film ya. Kan Iya, real life beda. tuh kejam ya, sebenarnya kejam. Iya. Kayak kalau di movie kita telat, acak-aduk, terus ke kampus nabrak cowok, falling in love. Falling in love ya. Kalau di kampus Iya. acak-acakan nggak ada yang peduli. Bahkan kadang bisa aja ada yang julitin ya kayak. Iya. Dan kita malah jadi overthinking sendiri Bener di pikiran banget. kita gitu ya. Falling in love waktu telat tuh, that only happen in movie sih menurut aku. Semua benar sih guys. Jadi kayak ya begitulah. Iya. Itu kan tadi di movie ya, Ilona. Iya. Aduh, kalau di real life mah beda lagi, say. Beda lagi yang nggak bisa dibandingin Nggak ya. bisa. Kita Kalau- telat, diliatin. Perasaan Diliatin. doang sih sebenarnya. Ya perasaan doang, cuman overthinking aja, cuman ya tetap aja itu mengganggu, membangun insecurities kita. Iya. Kalau misalnya kita ke kampus nggak dress well, nggak persiapan Enggak makeup rambut acak-adul masih berminyak masih latar. gitu kan, itu kita merasa tuh kayak di sini kayak ih jelek banget sih, gitu kan kayak itu justru malah membangun insecurities kita Iya. ya. Coba ya kalau di real life tuh kayak di film-film gitu ya, kayak mimpi kita. Mimpi kita. Masalahnya yang kayak icik-icik, sebenarnya gue nggak bilang di masalah di film masalahnya tuh kayak kecil-kecil enggak Enggak, cuma ya, masalahnya ya. kayak
enak aja gitu loh kalau di film tuh nggak se-unexpected di real life. Parah deh kalau di real life tuh. Itu masih basic banget ya, itu masalah yang basic. Kalau kita udah ngomongin yang kayak di kampus nih atau di teman-teman di pertemanan lingkungan kita, pasti ada aja orang yang kadang tuh nggak suka sama kita dan ngomongin kita. Bahkan kadang ngomongin itu hal-hal yang kita nggak tahu, yang kayak lah, gue kayak gini. Lu dapat info gue kayak gini dari mana? Iya bener, sumpah bener banget kayak tiba-tiba diomongin yang negatif-negatif itu kayak Iya, kayak kemarin ngedugem sama si dia. Lah, waduh, kapan? Gue tanya. Enggak. Kadang tuh aneh-aneh banget gak sih orang ngomongin tuh kayak yang bener-bener aja deh kalau ngomongin orang. Iya, terus kadang tuh kita denger gosip dari orang yang ternyata emang pikiran kita tuh juga ngomongin itu. Jadi kayak makin mendukung untuk membangun insecurities kita setinggi mungkin. This is a nightmare. Ya, tapi sebenarnya itu lagi mencoba buat bodo amat gitu ya. Soalnya itu tuh kayak udah dari SMA. Dan kalau di kuliah ini kadang masanya tuh udah beda gitu. So, ya udah beda. If someone tells me like, I don't like you, I feel so ugly, terus ya dia ngomong kayak, I don't think she's smart. Ya udah okay, but that's a fact. No, please. Jadi kayak itu kayak nggak banget guys. Nggak banget. Jadi kayak ya udahlah, serah. Kalau lu pada mau ngomongin gue jelek, lu apa ya udah, itu kan pendapat lu aja nggak sih? Iya, kita berusaha untuk sebodo amat mungkin sama pendapat orang lain. Tapi kan itu ekspektasinya ya, bodo ekspektasi amat. kita, ya. Cuma kadang di hari-hari yang sangat tidak terduga, lagi bad days gitu. Iya, tiba-tiba kita ngalamin itu, malah kita nggak bisa bodo amat. Iya, kadang tuh malah Karin. kepikiran terus malah nanti jadinya jadi berantem sama pikiran sendiri, right? Malah jadi berantem sama pikiran sendiri. Kayak malam-malam nih di kamar ya kan, terus kayak di kamar tiba-tiba mikirin, aduh hari ini kayak gue udah ngelakuin apa ya, kayak udah ngelakuin sesuatu yang kita tuh menganggap kalau misalnya orang lain tuh bener gitu loh. Apa yang kita lakuin tuh kayak bener gitu loh. Kayak biasanya kayak mereka ngomongin yang aneh-aneh kan. Iya. Kita malam-malam yang kayak lagi bad days banget nanti kayak, mungkin iya juga kali ya, mungkin gue jelek kali ya, apa gue nggak pinter kali ya. Jadi kan kadang suka kayak gitu kan ya kalau lagi malam-malam overthinking. Itu tuh masalah terbesar sih sebenarnya. Menurut gue juga berantem sama diri sendiri tuh bener-bener yang kayak nyebelin banget. Iya, yang paling nggak enak karena jujur musuh dari diri kita sendiri justru adalah diri kita sendiri. Bener gak sih? Yang ketua Respect. Tapi ini bener. Kadang malam-malam malah yang jadi saingan kita tuh diri kita sendiri. Sebenarnya itu ada baik dan buruknya sih. Cuma kalau malam-malam nih lagi nggak baik-baik aja, malah mikirin hal-hal yang aneh nih, yang hal nggak penting, jadinya udah deh. Iya. Down banget jadinya. Down banget, malah jadi kayak sekali lagi membangun ekspektasi kepada diri kita sendiri, chaos gitu. Dan ekspektasinya tuh bukan base dari diri kita, tapi dari orang lain. Kayak, duh orang lain udah kayak gini-gini, dia ngomongin gue kayak gini-gini, gue kayaknya nggak boleh kayak gini-gini deh, salah. Iya, justru itu kayak malah menambah beban pikiran kita. Iya nggak sih, listeners Kak Arin? Semoga listeners relate ya, karena nggak tahu kenapa gue juga relate tentang hal ini. Apalagi kalau masalah ngomongin ketinggalan sama temen. Oh my gosh. That's so sad, Riyog. Oh my god. Iya, perasaan ketinggalan sama temen itu the worst menurut gue. Iya, bener. Itu tuh juga salah satu the worst. Bersaingnya tuh udah bukan sama diri sendiri, lebih ke kayak, aduh, dia udah pergi ke sini nih, kok gue masih di sini-sini aja gitu. Dia udah kerja, dia udah dapat uang sendiri, kok gue masih gini-gini aja. Itu kan benar-benar yang pikiran kita kan. Iya, pikiran kita. Terus padahal kalau dilogisin itu kan sesuatu yang kalau kita nggak bisa kontrol kan. Jadi kayak ya udah itu pencapaian orang lain. Yes, kita fokus pada diri kita sendiri aja. Kita cukup membangun aja, fokus pada satu hal yang emang kita suka gitu loh. Nah, aku pengen cerita nih tentang ketinggalan sama teman. Jadi tuh aku tuh kan punya banyak hobbies ya. Di hobbies ini tuh aku selalu ngerasa aku nggak pernah lebih baik daripada orang lain. Gitu ya nggak sih, listeners? Kayak kita tuh punya banyak hobi, kita bisa banyak hal, tapi orang lain tuh selalu ada aja lebih bagus daripada kita. Gitu ya nggak sih Kak Arin? Iya benar lagi. Cuman kalau Kak Arin nih gimana? Iya aku setuju, tapi kadang aku lebih ke ngerasa makin gak yakin sama diri sendiri sih. Misalnya kayak pengen memulai sesuatu gitu, tapi ngeliat orang kayak, aduh gue baru mulai, dia udah jauh nih. Dia udah di ujung sono, kayak gue masih di sini. Nah itu kayak merasa telat banget. Aduh, gimana ya? Jujur bingung banget. Itu sebenarnya masih struggle gue sampai saat ini. Kita juga ya. Daripada
pusing mikirin aduh gue diomongin orang kalau gue jelek, itu gue masih bodo amat. Cuma kalau tentang masalah kayak ketinggalan sama teman, mulai ngebandingin diri sendiri, nggak percaya sama diri sendiri, itu udah kayak itu paling susah. Bahkan di umur sekarang aja belum bisa handle gitu loh. Iya, apalagi aku tuh paling suka ngebandingin kayak orang lain nih, misalnya ya jadi aktor, aku tuh pengen jadi aktor gitu ya, atau jadi model. Cuman kalau orang-orang tuh udah mulai dari kecil ya kan, udah dari kecil. Terus kita baru sukanya tuh baru tahu kalau misalnya kesukaan kita tuh sekarang. Terus malah jadi kayak aduh kayak orang lain bakal lebih bagus dari gue deh karena mereka udah mulai dari kecil. Padahal sebenarnya enggak nggak sih? Padahal sebenarnya tuh kita cukup trust the process aja. Bahkan yang aku tahu ya guys, yang aku tahu tuh ada model dari negara mana gitu. Kita nggak sih, dia tuh baru mulai modeling tuh dari umur 65 tahun. Jadi tuh nggak ada yang telat gak sih di dunia ini? Sebenarnya nggak ada yang telat sih. Sebenarnya kayak tiba-tiba mau bikin bisnis juga nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak apa-apa. Selagi ada uangnya sih nggak apa-apa. Ya selagi ada modalnya kan sih. Kalau bisnis ngomonginnya uang ya. Iya. Itu juga uang tuh menjadi struggle terbesar gitu ya. Bener. Gimana ya? Kayak kita mau mulai sesuatu tapi aduh biayanya kurang, aduh ini gitu malah jadi sulit. Iya, kayak aduh pengen ikut kelas ini, aduh gue tapi nggak punya uang. Iya gitu, jadi kayak kita merasa, ketika kita merasa insecure, kita merasa semuanya itu tuh nggak bisa kita capai, ya nggak sih listeners? Merasa semuanya tuh kurang. Yes, so that's why kita harus menemukan sebuah solusi, right? Ini dia nih. Solusi setiap masalah itu sebenarnya selalu ada ya. Cuma kan kita lebay aja gitu loh. Mungkin bukan listeners doang, tapi kita juga yang mungkin orang tua kita yang udah lama hidup juga mungkin masih struggle gitu hal kayak gini. Jadi di semua kalangan umur tuh pasti ada aja insecurities-nya, right? Coba dari kamu deh, apa solusi yang bisa dikasih ke listeners? Oke, solusi menurut aku yang bisa dikasih ke listeners dan untuk ke Arin dan untuk semuanya ya, menurut aku itu kita cukup fokus aja sama diri kita sendiri. I know it's hard, I know banget karena aku juga sampai sekarang nggak bisa fokus pada solusi itu. Cuman resolusi 2025 ya, resolusi 2025 mencoba untuk lebih fokus sama diri sendiri, mencoba membangun mengembangkan hobi yang kita suka. Terus kayak mencoba untuk memperbaiki penampilan aja. Kayak misalnya nih kalian mikir ya kayak aduh, misalnya nih kita ngomongin tadi kayak ke kampus nih guys, aduh baju gue kok kayaknya kurang bagus ya dari yang lain, kok makeup gue kurang ya. Cuman kalau menurut aku kita tuh cukup mempelajari hal-hal baru aja yang justru bisa mengembangkan diri kita. Jadi tuh kayak ya intinya kita cukup fokus aja sama diri. Aduh belibet banget ya, cuman kayak pokoknya tuh fokus aja gitu loh guys sama diri kita sendiri. Dan dulu aku gak seberani ini. Dulu aku tuh gak seberani ini kalau misalnya ngomong public speaking. Aku gak seberani itu ngomong depan kamera kayak gini, ngomong depan kamera kayak gini nih. Sumpah, aku tuh gak berani guys. Kayak aku ngerasa tuh kayak duh kayak gue kurang deh. Gue yang lain udah pada bisa, gue belum bisa, kayak gue nggak bisa deh kalau misalnya gue mulai di bidang ini gitu, iya nggak sih? Ya. Nah, caranya dulu aku pas SMA itu berani guys, berani. Salah. Pokoknya kita harus berani. Jadi dulu aku itu berani dalam. Gue masih nyantol pan guys, sorry banget. Sorry banget guys, itu refleks. Oke. Jadi pokoknya dulu tuh aku mencoba untuk ikut hal-hal baru, yaitu ikut OSIS ya. Ikut OSIS. Jadi kan di OSIS itu pasti kan kita kayak belajar sesuatu yang baru, belajar untuk memberanikan diri sendiri ke publik gitu. Terus juga aku karena aku suka ngedance, jadi aku fokus ikut ke academy dance. Jadi itulah contoh-contoh untuk fokus mengembangkan diri kita sendiri gitu dari aku. Oh my god guys, aku bijak banget. Dia siap ketua Wizard Ilona gitu. Tapi kalau dari kakak, sebenarnya kalau di skrip ya guys, tulisannya itu insecure, berteman dengan insecure sendiri. Cuma itu benar karena in the end gimana ya? In the end we don't have anyone to blame. Jadi mau nggak mau kayaknya ya harus mulai berteman dengan insecure kita. Bukan berteman yang kayak aduh gue nggak berani nih buat public speaking. Yaudah deh nggak apa-apa, gue keep kayak gini aja ya. Bukan kayak gitu maksudnya. Cuma ya kalau haruslah belajar to stop abusing ourselves by being the same person we don't like gitu. But sometimes gue suka kayak gitu.
Aneh gak sih? Ini gue ngasih saran ke kalian, cuma ini adalah saran untuk diri gue sendiri sebenarnya. Mungkin kita bisa sharing ya, mungkin listeners juga bisa nyoba buat praktekin di rumah. Kayak gitu. Iya, jadi intinya 2 poin utamanya adalah fokus pada diri kita sendiri, dan yang kedua berteman dengan insecurities kita sendiri gitu. Gue tau ini gak gampang, gue tau ini susah, cuma gue yakin Sobat Hush and Buzz pasti bisa. Yes, we love you Sobat Hush and Buzz. And guys, jadi kesimpulan dari semua ini, sebenarnya kan kita ngomongin New Year New Me ya. Nah jadi sebenarnya tuh di setiap tahun baru tuh kita nggak usah maksain untuk ngebangun diri kita sendiri lagi ya kan. Kita nggak usah merubah diri kita untuk jadi orang lain, jadi kayak orang lain. Just Just New be Year New Me itu salah. Lebih ke New Year Better Me aja sih. Oh my god, gila. Kita bakal jadi motivator terbaik ya Dodi. Arianta Gerung, coy. Kita ada idol yang kita suka banget, bukan idol sebenarnya. Bukan idol. Oh ya, quotes dari film yang kita suka. Oke, Ilona dulu spill. Oke, kalau dari aku, kalian tahu film Legally Blonde gak sih? Tahu Legally Blonde gak sih, guys? Nah, jadi di film Legally Blonde ini si Elle Woods, dia itu adalah seseorang yang dulunya tuh kayak lebih fokus pada duniawi gitu loh, nggak fokus pada kayak pendidikan segala macem. Terus pada suatu saat dia akhirnya putus sama pacarnya karena pacarnya ngeremehin dia, ngerasa dia nggak bisa masuk ke pendidikan, dia nggak bisa fokus ke pendidikan, dia nggak bisa sukses. And si Elle Woods ini dia membuktikan bahwa dia itu sebenarnya bisa gitu loh, sebenarnya bisa, dan akhirnya dia usaha, terus pada akhirnya dia ketemu sama pacarnya, terus pacarnya bingung kayak kok lu di sini, kok lu bisa. Terus habis itu dia bilang kayak gini, what, like it's hard? It's kayak itu bukan quotes guys, itu kayak sebuah skrip aja, tapi menurut aku itu bermakna banget guys untuk kita semua. Kayak jangan pernah menganggap kalau misalnya diri kita tuh nggak bisa. Kita tuh bisa asal kita usaha. Benar? Tuh. Yes. Kalau dari Kak Arin? Kalau aku dari Gossip Girls, pasti kalian semua tahu Ellie Stenner. Cuma ini agak cewek banget ya, cuma ya nggak masalah. Nggak masalah Kan? Yang penting maknanya. Iya, di Gossip Girls tuh ada cewek namanya Blair. Dia tuh favoriteku banget karena tipikal orang yang I don't give a f**k. Semua orang kayak kalau dia ngomongin dia kayak ya udah bodo amat gitu loh. Love that energy so much. Dan dia tuh suka yang kayak bilang, I won like always. Like always, some people are simply better than others. Itu kayak gue banget karena gue ngerasa harus menerapkan, harus 1%, ya 0,5% juga boleh, harus lebih better dari diri gue di hari sebelumnya. Contohnya kayak misalnya hari sebelumnya sesimpel gue tuh makan jarang banget yang bener-bener baik buat badan gue. Kayak 3 hari sekali itu jarang banget ya listener. Kadang tuh 1, dan kalau inget 2 gitu. Kayak nggak konsisten ya? Nggak konsisten, sesimpel makan. Jadi harus 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Ya udah, berarti besoknya nabung buat makan 2 kali. Bukan karena gue nggak punya uang ya, cuma karena gue mager aja kadang makan. Tapi ya kadang juga nggak ada uang, kan gue anak kos. Jadi kalau misalnya dari quotes kakak itu pokoknya kita harus konsisten ya. Konsisten dalam merubah diri kita. Iya, tapi lebih ke I want like always tuh menurut gue lebih ke bersaing sama diri sendiri. Jadi kayak bersaing 1% lebih bagus dari hari sebelumnya sama diri sendiri. Jadi kayak persaingan antara diri sendiri harus menjadi lebih baik. Jadi ya gue menang gitu. Note ya guys, kasih note ya, kasih catat di sini. Kita sebagai dosen motivator ya, catat kata-kata Karin tadi dan kata. Oke, listeners, cukup sampai sini dulu aja. Apakah ada motivasi lagi dari Apakah kita? ada pertanyaan? Langsung komen di bawah. Alright, that's a wrap for today. Catch us on next Friday. Hush and Buzz only on Radio Podcast. Make your day sound better. Bye.